Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Statistik 1 dengan materi bahasan kali ini regresi dan korelasi linear. Pengertian dari regresi dan korelasi adalah yang dimaksud regresi dan korelasi di sini adalah regresi dan korelasi sederhana. Artinya hanya ada satu variabel dependen dan satu variabel independen. Independen itu bebas, dependen itu adalah terikat. Jadi hanya ada satu variabel terikat dan satu variabel bebas, independen. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel yang lain, nilainya maksudnya. Variabel independen atau bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain. Sedangkan variabel dependen atau tergantung adalah variabel yang besar kecilnya pada perubahan-perubahan tergantung variabel independen. Itu maksudnya. Selanjutnya, regresi merupakan alat yang dipergunakan untuk mengukur pengaruh ya, regresi itu untuk mengetahui pengaruh dari setiap perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, digunakan untuk menaksir variabel dependen atau Y setiap ada perubahan variabel independen atau X. Regresi persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A plus BX ya. Ini kok tidak bisa muncul ya. A plus BX ya, regresinya seperti itu. Langkah-langkah dalam membuat persamaan regresi. Susun nilai-nilai variabel dependen dan independen variabel ya. Jadi disusun variabel Y-nya, dependennya atau variabel terikatnya, dan variabel bebasnya atau variabel X-nya. Hitung nilai X kuadrat dan nilai XY, serta jumlahkan seluruh data yang ada, sigma Y, sigma X, sigma X kuadrat, sigma XY. Nah, itu dihitung semuanya, dijumlahkan. Menghitung persamaan regresi, Y aksen sama dengan A plus BX. Y aksen sama dengan A plus BX. Di mana? Y nilai dependen variabel yang sesungguhnya. Y aksen adalah nilai dependen variabel yang diramalkan. X itu nilai independen variabel. A intercept yaitu bilangan konstanta ya, konstanta. Y sama dengan A plus BX ya tadi. Nih. A-nya ini di sini A. BX. Itu ya. Selanjutnya untuk mencari nilai B ya, mencari nilai B itu adalah N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Berbeda loh ya, sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan itu berbeda ya. Kalau sigma X kuadrat itu kalau sigma
X kuadrat itu misalnya 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 1 kuadrat 1. Ini dijumlahkan sama dengan 14. Ini namanya sigma X. Sigma X. Tapi kalau sigma X dikuadratkan, ini 1 dikuadratkan, ini tadi sigma X kuadrat ya. Ini adalah sigma X kuadrat. Tapi kalau sigma X dikuadratkan, ini sigma X dikuadratkan, ini dijumlah yang di sini. 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6, ini dikuadratkan. 6 ini dikuadratkan. 36. Tapi kalau ini tadi kan sigma X kuadrat. Sigma X-nya dikuadratkan dulu, terus di sigma, dijumlah. Seperti itu. Selanjutnya mencari nilai A. Mencari nilai A adalah 1/n dalam kurung sigma Y dikurangi B sigma X. A sama dengan 1/n kali sigma Y dikurangi B sigma X. Sebagai contoh setiap biaya promosi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan akan selalu berpengaruh terhadap keuntungan penjualan pada tiap tahun. Data berikut dalam jutaan rupiah. Ini biaya promosinya dalam jutaan rupiah, ini keuntungannya. Biaya promosinya dinyatakan sebagai X, keuntungannya sebagai Y. Nah, Anda disuruh mencari apa namanya? Regresinya ya, persamaan regresinya. Kita lihat di sini. Ya. Tadi biaya promosinya 1,5 jutaan rupiah, berarti 1,5 juta ya. Keuntungannya 3,6, Y-nya. Sekarang X kali Y ini dikalikan jawabannya 5,4. X-nya dikuadratkan, berarti ini dikuadratkan jadinya 2,25. 1,0 kali 2,8 menjadi di sini. Ya, 2,8. Terus ini dikuadratkan menjadi di sini. Dan seterusnya selanjutnya dijumlah biaya promosinya, ini jumlahnya 9. Kalau keuntungannya jumlahnya 20,9. XY-nya 36,45, X kuadratnya 1694. Selanjutnya kita cari nilai A dan B. Ya, nilainya B sama dengan 6. Ini Anda lihat ya tadi rumusnya tadi ya. Anda lihat rumusnya, diperhatikan tadi rumusnya. B tadi kan N-nya 6. Apakah N-nya 6? Kita lihat dulu di sini N-nya. N-nya apakah 6? N-nya apakah 6? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N-nya ada 6. Benar, N-nya ada 6. Ya, sebentar. N-nya ada 6, ini N. Sigma XY tadi 36,4. Anda lihat situ ya, diperhatikan ya, 36,45 dikurangi sigma X kali sigma Y. 9 kali 20,9 dibagi N. Sigma X kuadrat ini dikurangi sigma X dikuadratkan, 9 dikuadratkan ya. Menjadi B 218,70 dikurangi 188,1 dibagi 101,64 dikurangi 81. Jawabannya menjadi ini.
30,60 dibagi 20,64. Jawaban B adalah 1,48. Selanjutnya kita cari nilai A dengan rumus 1/n. 1/n itu kan berarti 1/6, ini diper6 kan, berarti gini menulisnya 1/6 kali gitu boleh, atau ini kan ini kali 1 kan sama saja, atau ini tadi yang dalam kurung dibagi 6 enggak masalah. 1/6 sigma Y 20,9 dikurangi B ini B ya, B. Jawaban ini tadi 1,482 dikalikan dengan X, sigma X, maksudnya sigma X dibagi N 6. Nah, menjadi A sama dengan 7,562 dibagi 6, jawabannya 1,26. Maka persamaan regresinya bagaimana? Jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan 1,26 ditambah 1,482X. Ini adalah persamaan regresinya. Seperti itu. Anda bisa lihat ya, ini tadi ya jawabannya. Caranya gampang, tidak terlalu sulit. Selanjutnya kita bahas mengenai korelasi. Ya, kita bahas mengenai korelasi. Pengertian dari korelasi adalah analisis korelasi merupakan alat analisis yang dipergunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel dependen atau Y dengan variabel independen atau X. Korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apabila beberapa variabel independen dihubungkan dengan satu variabel dependen, disebut korelasi. Ini salah apabila beberapa variabel independen, beberapa betul. Apabila beberapa variabel independen dihubungkan dengan satu variabel dependen, disebut korelasi berganda. Benar. Beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen disebut korelasi berganda. Apabila satu variabel independen berhubungan dengan satu variabel dependen disebut korelasi parsial. Jadi kalau satu-satu itu parsial, tapi kalau beberapa dengan satu itu variabel korelasi berganda. Lanjut. Hubungan antara dua variabel dapat karena hanya kebetulan saja, atau dapat pula memang merupakan hubungan yang sebab akibat. Nah, yang akan dibicarakan dalam buku ini adalah hubungan yang bersifat sebab akibat antara variabel-variabel tersebut ya. Jadi yang akan dibahas di materi statistik 1 ini adalah hubungan yang bersifat sebab akibat antara variabel-variabel tersebut. Dua variabel dinyatakan berkorelasi apabila perubahan yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau arah yang berlawanan. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau arah yang berlawanan. Arah hubungan antara dua variabel yaitu variabel X sebagai variabel independen dan variabel Y sebagai variabel dependen dapat dibedakan menjadi 3. Ya, 3.
Kita lihat apa saja itu. Korelasi positif yang satu ya, pertama ya. Yang pertama korelasi positif. Korelasi ini menunjukkan adanya perubahan pada salah satu variabel yang akan diikuti oleh perubahan variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama. Artinya kenaikan variabel Y akan selalu diikuti oleh kenaikan variabel artinya kenaikan variabel X akan selalu diikuti oleh kenaikan variabel Y. Dan sebaliknya, turunnya variabel X akan diikuti turunnya variabel Y. Itu yang pertama kalau itu positif. Jadi kalau Y sama dengan A plus bukan ini tadi ya. Maksudnya kalau itu hubungannya korelasinya positif, itu maksudnya kalau X-nya naik, Y-nya juga akan naik. Kalau itu positif ya seperti itu. Dan sebaliknya turunnya, dan sebaliknya kalau X-nya turun, maka Y-nya juga akan turun. Itu maksudnya positif. Hubungannya itu sejajar gitu loh. Ini kan sejajar. Ini juga sejajar. Berarti kalau positif itu naik-naik atau turun-turun. Yang kedua, arah hubungannya adalah negatif. Korelasi ini menunjukkan adanya perubahan pada salah satu variabel akan diikuti oleh perubahan variabel yang lain secara teratur dengan arah yang berlawanan. Artinya, kenaikan variabel X akan diikuti oleh penurunan variabel Y dan sebaliknya turunnya X akan diikuti oleh naiknya Y. Kalau negatif, kalau X-nya naik, Y-nya pasti turun. Atau sebaliknya, X-nya turun, Y-nya akan naik. Itu maksudnya korelasi negatif. Lanjut. Arah hubungan korelasi yang nihil. Nihil itu ya nol, nihil. Korelasi ini menunjukkan ada hubungan yang tidak jelas. Hubungan yang tidak jelas antara satu variabel dengan variabel yang lain. Korelasi ini menunjukkan hubungan. Korelasi ini menunjukkan ada hubungan yang tidak jelas antara satu variabel dengan variabel yang lain. Artinya hubungan antara variabel X dengan variabel Y tidak teratur. Kadang-kadang arahnya sama, kadang-kadang arahnya berlawanan ya. Seperti itu. Lanjut. Cara menghitung koefisien korelasi ada 3 metode, yaitu yang pertama least square method, yang kedua Pearson product moment, yang ketiga rank correlation method. Ya, itu ada 3 ya. Yang akan kita pelajari di sini adalah yang Pearson product moment yang akan kita pelajari di sini. Lanjut. Pearson product moment rumusnya adalah RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar ya. N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan akar dikalikan akar N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Itu adalah rumus Pearson product moment.
Anda lihat RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan kali akar N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Contoh, sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah promosi mempunyai hubungan dengan keuntungan. Berikut data yang ada dalam jutaan rupiah. Kita mau tahu apakah promosi ada hubungan dengan keuntungan. Contohnya seperti ini. Ini adalah biaya promosinya dalam jutaan rupiah. Seperti yang tadi ya, 1,5, 1, 2,0, 2,80, 0,40, 1,30. Jumlahnya 9. Dan keuntungannya seperti ini. Sudah tertera. Sama seperti soal yang tadi. Ya. Kita cari korelasinya. Jadi di sini tidak ada yang istimewa ya, maksudnya biasa, ada rumus bisa mengerjakan, tidak ada hal yang tidak diketahui. Asal ada rumus bisa dikerjakan. Biaya promosinya X, keuntungannya Y, X-nya dikuadratkan, Y-nya dikuadratkan, XY-nya dikalikan. Selanjutnya semuanya dijumlah. Tinggal masukkan ke rumus, jadi. Sudah jadi, dimasukkan ke rumus. RXY sama dengan N, ini tadi ya, N, sigma XY 3645 sigma XY, dikurangi sigma X kali sigma Y dikurangi sigma X 9 kali sigma Y 20,90 dibagi akar N sigma X kuadrat ini dikurangi sigma X dikuadratkan ya, sigma X dikuadrat kali akar N ini N sigma Y kuadrat sigma Y kuadrat, ini sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan, sigma Y dikuadratkan, ini dikuadratkan ya. Ini ya. Jawabnya jadinya R sama dengan 0,99. R-nya 0,99. Ya. Artinya ada hubungan yang positif antara biaya promosi dan keuntungan. Jika biaya promosi naik akan menaikkan juga keuntungan. Jadi karena jawabannya ini 0,99 berarti kan korelasinya positif. Kalau positif itu artinya kalau X naik, Y-nya juga akan naik. Dan kalau X-nya turun, Y-nya juga akan turun. Nah, seperti ini artinya hubungan yang positif antara biaya promosi dan keuntungan. Jika biaya promosi naik akan menaikkan juga keuntungan. Anda bisa mempelajarinya. Mudah. Ada rumus pasti bisa dikerjakan. Seperti itu ya. Ini adalah latihan soal untuk mengasah kemampuan saudara seberapa besar menyerap materi yang saya berikan hari ini ya. Berikut ini adalah data pertanian mengenai pemupukan dan hasil panen. Apa hubungannya pemupukan dan hasil panen? Bagaimana persamaan regresinya?
Apakah ada korelasi antara pemupukan dan hasil panen? Ya, Anda bisa melatih kemampuan saudara di sini ya, bisa melatih kemampuannya. Itu yang bisa saya berikan untuk materi regresi dan korelasi. Selamat belajar, semoga Anda sukses semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.